bermajlis ilmu, di mana memang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya mewajibkan kita untuk memahami dari apa ketentuan agama Islam, termasuk sebentar lagi teman-teman semuanya, kalau enggak malam Sabtu, malam Ahad akan ada suara, akan ada seruan. Cuma masalahnya suaranya enggak terdengar sama kita. Kalau suara ini kedengar, masjid enggak bakal muat, musola enggak bakal muat. Dan ini dalam hadis sahih riwayat sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kanat awwalu lailatar Ramadan, jadi ketika mulai datang awal Ramadan, nada munadi faqala, jadi ada yang berseru, dan yang berseru itu adalah malaikat. Kalau sudah masuk satu Ramadan, maka ada seruan dari malaikat. Apa yang malaikat serukan? Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyas syarri aqsir, wa fi riwayatin amsik. Jadi malaikat itu berseru, wahai para pecinta kebaikan, perindu amal soleh, sambutlah, ya, sambutlah satu bulan ini dengan berbagai macam ketaatan. Itu suruhannya malaikat. Dan itu terjadi setiap terbenamnya matahari sepanjang bulan Ramadan. Itu terus. Wadzalika kulla lailatin, kata Rasul, dan itu terjadi setiap malam Ramadan. Ini kalau manusia yang dengar, maka sepanjang Ramadan nggak bakal muat masjid musola. Bahkan ada yang menafsirkan dari kalangan ulama, manusia akan berebut untuk memasuki masjid soft-soft terdepan. Mungkin harus dengan sikut-sikutan, mungkin harus berkelahi. Kenapa? Karena tahu keutamaannya. Masalahnya kita nggak dengar. Maka terkadang ramenya ya cuma malam pertama, malam kedua, ya, sampai pekan pertama. Masuk pekan kedua biasanya sudah ada kemajuan softnya, maksudnya saya maju, ya. Beda dengan orang yang paham akan hadis ini, masya Allah, insya Allah sepanjang Ramadan dia akan berusaha mengisi berbagai macam ketaatan, khususnya yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Siang harinya dengan siam, malam harinya dengan qiyam, kemudian kedermawanan, ya, insya Allah itu meliputi Quran. Ini teman-teman, jadi belajar menyambut Ramadan itu, kalau versinya Nabi dan para sahabat, kita perlu belajar kapan seneng, kapan sedih. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, sahabat itu kalau nyambut Ramadan senang semuanya, karena lagi diseru oleh malaikat, ya baghiyal khair, ya, akbil, wahai para pecinta kebaikan, sambut, senang semuanya. Tapi nanti akhir Ramadan, sahabat pada sedih ketika Ramadan sudah meninggalkan mereka. Sedih, nanti baru besoknya, ya, sholat Id gembira lagi, tapi melepas Ramadan dengan kesedihan. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka senang ketika masuk Ramadan,
bersedih ketika Ramadan berakhir. Perlu belajar ini. Jangan dibulak-balik. Ya, ketika mulai datang Ramadan sambat, aduh. Ya, gak iso ngangkringan, iso awal. Ya. Tapi ketika menjelang akhir Ramadan gembira, ya diskonan mulai banyak. Ya kan? Mulai belanja-belanja, mulai Masya Allah senang gembira. Ntar lagi Syawal, Lebaran. Jadi belajar kapan kita senang, kapan kita sedih, itu masih kita butuhkan sampai hari ini. Maka selanjutnya ketika malaikat juga berseru, wa ya baghiyasyarr aksir, wahai para pencinta keburukan, kemaksiatan, mandek berhenti. Nah, coba sekarang kelihatan apa enggak syiar Ramadan di negeri kita? Coba minggu ngarep masjid-masjid ramai apa ramai? Khususnya maghrib, isya, subuh, kelihatan apa enggak? Ada perubahan apa enggak? Ada perubahan. Bahkan mungkin di kota-kota yang ada prostitusi, ada zona-zona pelacuran, itu terkadang para pelacurnya aja sudah persiapan mudik Mas Ramadan. Ya, balik ke kampung nih. Mbak, nyapa mudik? Ramadan tobat. Meskipun tobat sama yang balik nih. Ya. Ini menunjukkan seruan malaikat itu betul-betul nyata. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasyarr aqsil. Lebih minim, lebih sedikit adanya kemaksiatan di sepanjang bulan Ramadan. Makanya kalau kita tidak bisa menggunakan, artinya Ramadan kok malah bisa jadi ajang berbuat dosa, nah itu kalah sama kayak tadi pezina, pelacur. Dan ini sekaligus membuktikan teman-teman semuanya kalau negeri kita, negara Indonesia ini negara Islam, kaum musliminnya banyak, syiarnya ada. Ya, Ramadan semarak, Lebaran yo semarak, Jumahan Masya Allah, ya sholat 5 waktu juga bebas, azan berkumandang di mana-mana, ya, sahur buka. Ini menunjukkan kalau Indonesia agak negeri Islam. Ya, terlepas belum bisa melaksanakan syariat Islam secara total. Jadi hati-hati, jangan sampai kemakan ya saudara-saudara kita yang menghembuskan kalau Indonesia negeri kafir. Lek sampean masih mengakui Indonesia negeri kafir, Ramadan rasanya gini. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana bariun minal muslimina ya'ishuna bainal kafirin. Kata Nabi Muhammad, aku berlepas diri dari muslimin yang tinggal berdomisili di tengah-tengah orang kafir. Hijrah berarti Mas, pindah. Kalau masih mengakui Indonesia negeri kafir, jangan tinggal di Indonesia. Karena Rasul nggak meridhoi kita tinggal di negeri kafir. Main Rebu kemarin. Selepas kajian ada datang orang keluarga dari keluarga yang meninggal di Makau. Jadi dia punya sepupu, ya, jadi TKI di Makau. Sakit terus meninggal. Tanya kepada saya, Ustaz gimana Ustaz? Ya, lah dulu Bu Islam apa orang? Muslim. Dan syariat fikihnya jenazah muslimin harus dimakamkan di kuburan muslim. Di sana ada apa enggak? Nah itu saya mau tanyakan Ustaz. Kalau dikuburkan di sana maka akan dengan dibom, bakar, kremasi bakar. Sudah kalau gitu kan sudah tahu jawabannya, berarti bawa ke Indonesia. Kalau pulang Ustaz,
budgetnya tinggi sekali. Jadi akar masalahnya apa? Ya memang dari awal Islam tidak meridhoi kita berdomisili di negeri kafir. Jangan hanya tersilokan dengan dunia sampai kita pun mengalahkan agama. Ya enak mas. Mungkin ketika gajian kok ya enak. Tapi sekarang kayak gini contohnya mati. Ayo. Dipulangkan mengeluarkan budget yang banyak, tapi kalau tetap dikuburkan di sana nggak dikubur karena negeri kafir. Maka bersyukur kita tinggal di Indonesia. Apapun kekurangannya, ya, apapun kekurangannya negeri kita masih masya Allah syariat masih nampak sekali ditegakkan di Indonesia. Ya, yang wajib-wajibnya itu masih nampak sekali. Mungkin dalam masalah kriminal, kasus-kasus ini yang belum bisa sesuai Quran dan hadisnya. Tapi kewajiban sholat 5 waktu, zakat wajibnya, puasa wajibnya, hajinya, ya syahadatnya aja, bahkan yang dari orang kafir juga ada sertifikatnya. Ini sudah membuktikan kalau Indonesia negeri Islam. Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi, negeri Islam. Terlihat, ya. Nah ini teman-teman, Ramadan menjadi bukti kalau memang negeri kita negeri kaum muslimin dan negara Islam. Baik, jadi malaikat menyeru, wa ya baghiyas syarr aqsim. Para pecinta keburukan berhenti. Pengennya sih berhentinya selamanya apa ke Ramadan dok mas? Berhenti ya selamanya. Tapi yang namanya setan, iblis, setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia tentu nggak bakal terima. Ya, kalau hamba-hamba Allah itu senantiasa taat. Ya. Jadi menjadi kaidah di dalam tauhid, semua itu atas kehendak Allah. Semua itu atas kehendak Allah. Tapi tidak semua kehendak Allah pasti Allah cintai. Sebagai ujian bagi manusia. Sekali lagi, semua atas kehendak Allah. Bisa nggak Allah jadikan sak dunya iki iman kafir? Bisa. Tapi buktinya ada yang iman, ada yang kafir. Ramadan ya ono sing poso, ono sing gak poso, meskipun padha-padha Islamnya. Kalau Allah kun fayakun poso kabeh, muslimnya bisa apa enggak? Bisa. Tapi ingat, semua atas kehendak Allah, tapi tidak semua kehendak Allah pasti Allah cintai. Sebagai bentuk ujian. Makanya kalau ada orang muslim, ya laki-laki ya misalnya, kok malah Ramadan gak poso, atas kehendak Allah, atas kehendak Allah. Tapi Allah ridho apa enggak? Enggak, Allah tetap benci. Ya, Allah tetap benci. Pengennya kita selaku muslim ya puasa. Dan ketika kita mengerjakan puasa, ya, contohnya ini ya, meskipun semua amalan juga bisa masuk. Ketika kita mengerjakan kewajiban atau segala perintah Allah, itu dibangun dengan dua fondasi. Ya, kerangka berpikir kita selaku hamba. Yang pertama, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, mencari atau menyambut pahala yang datang dari Allah. Jadi dua itu. Sholat wajib berarti sama. Yang pertama karena ini sholat wajib, entah subuh, duhur, asar, maghrib atau isya kita kerjakan. Baik, ketika kita sudah mengerjakan, sudah gugur kewajiban. Tapi apakah semua sholat kita mesti berpahala? Belum tentu. Yang penting kita berharap dapat pahala. Ya. Puasa juga demikian. Nyapa ede poso, karena ini perintah, kewajiban rukun Islam. Makanya kita menahan lapar, haus dan semua pembatal puasa dari subuh sampai maghrib.
Untuk apa? Pertama, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, berharap pahala. Nah, menggugurkan kewajiban itu syaratnya kita harus tahu. Syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatalnya, itu wajib tahu, makanya ngaji. Ilmu itu. Tapi poin yang kedua, berharap pahala, awake dhewe tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Enggak mungkin tahu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah ngedekne Ka'bah. Mereka kerjakan. Tahu mereka piye carane noto watu, tahu. Dia kerjakan itu. Nabi Ibrahim kerjakan dibantu sama Nabi Ismail. Ini perintah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim bersama anaknya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah ya apa yang kau perintahkan sudah kami kerjakan, terimalah ini. Jadikan sebagai bentuk pahala. Nabi Ibrahim aja nggak tahu pahalanya seberapa. Nabi Ismail juga sama. Maka kita sholat itu pertama karena ini kewajiban, maka harus ditindak. Masalah yang tahu pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini nantinya ada hadis man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang puasa Ramadan dengan modal iman, ini iman, kita tahu kalau ini memang perintah. Wa ihtisaban, berharap pahala. Tapi ada juga riwayat yang lain, Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu siyam. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapatkan pahala puasanya. Illal ju' wal atas, kecuali cuma lapar dan haus. Jadi kalau teman-teman coba mulai dari subuh pekan depan misalnya sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, 4 ya pembatal puasa itu pada dasarnya cuma 4, turunannya aja yang agak banyak. Ya, pada dasarnya cuma 4, makan, minum, muntah disengaja, jima atau hubungan suami istri, sudah 4 ini. Coba sekarang ingat-ingat Ramadan sampean yang mungkin sudah pernah 10 kali, 15 kali, sing posone mulai umur 10 tahun, saiki wis selawe, berarti kan wis ping piro? Ping 15. Coba dieling-eling. Selama Ramadan ya, dari subuh sampai maghrib makan minum enggak. Ya, muntah disengaja enggak. Yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri juga enggak. Berarti ketika kita melaksanakan puasa dengan menjauhi 4 pembatal ini, sah apa belum puasa kita? Sah. Sah. Berarti yang poin pertama tadi, menggugurkan kewajiban, sudah selesai. Sah. Tapi kalau pertanyaannya berpahala, lah kuwi sing ndak lho. Karena bisa jadi sepanjang hari menahan lapar, haus, nggak makan, nggak minum, nggak muntah sengaja, nggak kumpul keluar suami istri, tapi ternyata ya, sepanjang hari itu dia melihat tontonan-tontonan yang diharamkan, mendengar suara-suara yang diharamkan, atau melakukan hal yang sia-sia. Inilah yang dimaksud posone sah, tapi untuk pahalane ya ora. Berarti hanya sebatas gugur kewajiban yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril ya berdoa diamini oleh Rasul. Yang doa malaikat termulia, yang ngamini Nabi yang paling mulia. Di antara doanya malaikat Jibril, rahima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan thumman salaf falam yughfar lahu. Sungguh celaka bagi seseorang yang bisa berjumpa dengan Ramadan sampai Ramadan selesai tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Diamini sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bagi kita semuanya itu eman-eman. Kalau Ramadan tidak bisa kita jadikan sebagai ajang perubahan, perbaikan ya. Maka
teman-teman, kalau bahasa kerennya itu Ramadan itu betul-betul menjadi safe bagi kita, safe by Ramadan. Ya, cara gadgetnya restart, settingan kembali ke pabrik. Sekarang gini aja, di kajian kita juga dulu itu saya menyampaikan kan, idealnya orang beriman itu bangunnya sebelum subuh atau sesudah subuh. Idealnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Makanya supaya setidaknya mampu menghidupkan malam orang kita sak rakaat witir atau 2 rakaat tahajud. Memang bangunnya sebelum subuh. Tapi banyak kaum muslimin yang memang berat. Lah ketemu Ramadan, coba muslimin bangunnya kapan? Sebelum subuh, setidaknya karena sahur. Bangun dulu. Lah, makanya Ramadan itu betul-betul sebagai restart orang-orang yang beriman. Ya, bahwa inilah idealnya bangunnya orang beriman. Lek 11 bulan susah, ya, kita disupport dengan adanya Ramadan. Bisa bangun sebelum subuh, makan sahur, masih ada waktu, mungkin baca Quran, zikir, atau mungkin sholat malam lagi nambah. Itu Ramadan. Yang mungkin dengan di luar Ramadan kita susah ngambil dari kantong harta, mungkin mikir 2 kali 3 kali, mungkin sholat bulan Ramadan lebih cepat. Emang suasananya beramal itu tertampak sekali. Maka kalau sampai ada hadis tadi, berapa banyak ya, orang yang berpuasa tapi kok cuma dapat lapar dan hausnya, masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu kata, maksiat. Itu kok. Dan maksiat itu sumbernya dari 2. Yang pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat, nah, tahu semuanya lah. Dari berbagai macam godaan-godaan, ya, mungkin membuang-buang waktu atau melalaikan waktu-waktu, atau yang bentuknya syubhat. Nah, ini yang harus diresepi dengan ilmu. Dia menahan lapar dan haus, tapi juga disertai dengan mungkin zikir-zikir, doa-doa yang memang tidak dicontohkan. Nah itu, ini namanya syubhat. Mikirnya ibadah padahal jauh dari tunan. Nah ini maniman sekali. Wes gak entuk pahala, malah sansaya entuk dosa. Maka Ramadan dan ibadah secara umum, teman-teman, itu nggak bisa pakai kaidah anak-anak muda zaman sekarang. Kami generasi perintis, bukan pewaris. Nah, itu. Ya, nah itu nggak iseng. Ya. Kalau untuk dunia, untuk bangun usaha baru, ya, itu silahkan pakai kaidah ini. Kami bukan generasi perintis, kami generasi perintis, bukan generasi pewaris. Tapi dalam hal agama, kaidah ini dicoret besar. Yang ada kami generasi pewaris, bukan perintis. Karena nggak ada kreativitas dalam masalah agama. Kalau sudah ada tuntunan, nggak bisa. Sholat subuh terus dari 3 rakaat nggak bisa. Ya, Ramadan terus dari 31, 32 nggak bisa. Kita hanya mewarisi salafus saleh. Nabi Muhammad, para sahabat, tabiin gitu, imam-imam gitu dong. Jadi dalam hal agama ini kami generasi pewaris, bukan perintis. Maka lihatlah bagaimana dulu Abdullah bin Umar menyambut Ramadan. Contohnya dalam hadis yang beliau ceritakan, beliau riwayatkan sendiri. Taro an-nasu hilala Ramadan.
Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara bisiyami. Dulu kami manusia di sini seperti para sahabat itu rombongan kumpul di sore 29 Sa'ban ngapain? Nonton hilal. Ini sambutan Ramadan di zaman Rasul gitu. Jadi manusia saat itu taro nas banyak, berarti nggak cuma satu, banyak manusia berombongan menyaksikan hilal. Kalau nampak salah satu melihat, maka akan dikabarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian memerintahkan puasa. Besok berarti sudah 1 Ramadan. Malamnya ya, malam harinya sudah bisa ditegakkan tarawih. Nah, poin ini aja hari ini kita nggak mungkin bisa melaksanakan. Kenapa? Mentok kita hanya bisa nunggu sidang isbat. Enak rombongan kemudian nonton hilal bareng-bareng. Enggak. Padahal ini hadis pertama ya Ramadan itu Abdul bin Umar menyebutkan ini ada dalam Sahih Bukhari, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Taro anas, manusia pada berbondong-bondong menyaksikan hilal. Hari ini pun kita sudah menjadi hal yang punah, Mas. Ilmu nonton hilal sudah menjadi ilmu mahal. Padahal dulu itu ya sekaya sampean yang Pantura, kampung nelayan, coba pakai kuliah di mana mereka tahu pasang surutnya air laut? Ya, nggak perlu kuliah, itu sudah ilmu biah lingkungan. Kulturnya itu mereka tahu kapan musim bandengnya, kapan musim ikan yang lainnya, mereka tahu. Lihat mungkin yang di kampung-kampung sing akeh tegalan sawah, ya, iki lemai cocoknya wis mulai pari apa sih? Enak kacang lanjaran, kacang brul, tahu meskipun nggak pakai kuliah pertanian. Ini cocoknya ya gabah apa tebu, mereka tahu. Kenapa? Karena udah menjadi ilmu kulturnya. Makanya dulu lihat hilal itu juga nggak harus orang yang lulusan astronomi, belajar ilmu falak, nggak semua bisa, orang bisa. Hari ini sudah nggak ada lagi ya orang-orang tertentu. Kalau secara teknis kemudian negara memilih, kemudian menentukan lokasi, itu teknis namanya. Tapi dulu umumnya semuanya bisa menyaksikan. Entah ketemu, kelihatan atau enggak, yang penting hadisnya berbondong-bondong menyambut, yaitu dengan menyaksikan hilal. Nah hari ini memang nggak bisa seperti itu, mentok memang nonton TV, bukan nonton hilal, nonton TV atau nonton HP nunggu hasil sidang isbat. Memang seperti itu. Karena memang Ramadan dari zaman Rasul seterusnya itu dengan memakai acuan ru'yah hilal. Makanya nanti ya praktek di lapangannya pas isaan malam setu misalnya, nah, itu berisak sampai nojo balik rumah sih Mas, mungkin dengan jamaah masjid yang lainnya, buat menawa nek tambah gedang gorengi, karena bisa jadi ketok palunya mungkin jam 8 kurang, padahal isaan awake dhewe setengah 8. Nah itu bersama jamaah masjid tunggu Mas, ya, dan isbatnya di masjid. Ketika tank 1 Ramadan besok, ya sudah berarti jamaah yang tadi ini tinggal berlanjut untuk sholat tarawih. Memang ada hadisnya menyambut Ramadan dengan ya berbondong-bondong kumpul menyaksikan hilal. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terinspirasi dan memang harus mengambil inspirasi dari Rasulullah SAW. Bagaimana Ramadan beliau, bagaimana puasa beliau. Cuma gini, kalau saya sampaikan plek Nabi
dan para sahabat atau imam-imam seperti Imam Syafi'i yakin malah dikira dongeng sebelum tidur. Ya. Contohnya Imam Syafi'i itu dalam satu Ramadan khatam Quran 60 kali. Ya. Coba hari ini malah orang udah dipercaya. Ya. Kenapa? Karena jauh sudah, levelnya sudah terlalu jauh. Imam Syafi'i itu setiap qiyamnya khatamkan sehari sekali. Di luar qiyamnya, sholatnya itu 1 kali. Makanya sedino pindho khatam, ketemu 30 dino atau sebulan 60 kali. Dan ke atas masih wajar. Nabi 1 rakaat habis Al-Fatihah, Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah dikira ruku, lanjut Ali Imran. Ya, dikira kemudian ruku lanjut lagi sampai 5 juz. 1 rakaat. Coba sekarang sampai. Ya, makanya saya khawatir kalau saya sampaikan Ramadannya Rasul malah sampai suloyo kabeh. Lah sing kaya wis beban kok. Makanya gampangnya setidaknya tadi kita ngambil Qur'annya ya wis rakitan sak juz, sing penting sekali khatam dalam sebulan. Ya, sedino sejuz, 2 juz, yang penting sebisa mungkin 1 bulan khatam sekali. Ambillah paling mudahnya aja. Terus terang Mas, ketika saya jenenge aku yo sik ngrasakne nate ngrasakne bocah. Zaman saya masih SD, ya, masih tinggal di salah satu desa di Madiun sana. Itu lek sasi Ramadan, terus terang saya dengan kawan-kawan yang podo-podo konco sekolah, konco dolan, itu setiap Ramadan kita mesti cari masjid mushola sing tarawih paling cepet. Pasti. Ya. Lah iso pokoke sing krungu balad doli Yasin Allahu Akbar wis. Sing tak goleki ngono. Ya. Kita dulu anak-anak mesti gitu, cari ya pokoke sok tarawih paling ringkas, paling cepet. Ya. Tapi ternyata semakin berumur ya, belajar, kemudian tahu keutamaan macam-macam. Oh, ternyata emang tarawih itu ya memang qiyam Ramadan, tumakninah, ada istirahatnya ya. Kemudian memang kita resapi bacaan-bacaannya itu. Sehingga dari asli kata tarawih itu adalah rohah nyantai. Ya, berarti kalau ada tarawih yang terlalu kemerungsung itu secara definisi aja sudah salah. Apalagi kalau kita sing wis sakmene gedene itu, kalau Ramadan masih cari tarawih yang paling cepet, itu berarti belum move on masa kanak-kanaknya. Karena terus terang, biar aku lihat zaman bocah emang seneng golek sing cepet. Jangan-jangan kalau kita hari ini wis 20 tahun, oh berarti bocah sing 20 tahun. Jangan-jangan sing wis 30 tahun ya itu berarti bocah 30 tahun. Ya. Belum move on masa kanak-kanaknya, Mas. Karena yang senang cepet tarawih itu biasanya kan anak. Orang kalau sudah gede, sudah tambah ilmunya, itu harusnya lebih mencari yang tumaknina. Ya. Terbiasa mulai membiasakan diri dengan bacaan imam yang mungkin mulai ada cukup panjang atau mungkin surat-surat yang memang panjang, mau yang 8 rakaat, mau yang lebih, terserah. Ya, karena secara pendalilan jumlah rakaat itu semuanya ada riwayatnya. Umar bin Khattab punya riwayat yang 8, yang 20, yang 23. Bahkan lucu Mas, sebagian orang kita ini dengan kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu beliau mengatakan gini, dan ini menjadi pendapat beliau dalam masalah tarawih. Aku lebih suka tarawih 20 rakaat. Akhirnya ucapan Imam Syafi'i ini dijadikan tema untuk menyalah-nyalahkan dulur-dulur sing tarawih 8 plus witir telu bisa 11, plus witir 5 bisa 13. Disalah-salah. Ya. Padahal
Itu cerita utuhnya Imam Syafi'i mengatakan dengan perbandingan posisi Imam Syafi'i di Mekah, dan saat itu Mekah tarawihnya 20 rakaat plus witir 3, 23 plus witir 5 jadi 25. Adapun Madinah saat itu tarawihnya 36 rakaat plus tarawih 3 39 plus tarawih per witir 5 bisa 41 rakaat. Jadi Imam Syafi'i sedang membandingkan di Mekah tarawih 20 ya, di Madinah Masjid Nabawi tarawihnya 36. Kemudian beliau mengatakan saya lebih suka tarawih 20 rakaat. Ya. Itu loh, kok Madinah 36 ya? Karena Imam Malik beristihad demikian. Kenapa? Menurut Imam Malik yang di Mekah 20 rakaat seenak. 2 rakaat salam leren. Dan lerennya itu dengan apa? Kaum muslimin tawaf Ka'bah. Coba sampean lerennya malah pesen martabak. Ya. Kaum muslimin dulu di Mekah itu kalau bulan Ramadan tarawih 2 rakaat salam, kemudian leren kan, ada istirahatnya, itu tawaf. Tawaf sunnah 7 kali putaran. Dah nanti imam tarawih lagi gitu. Lah Imam Malik di Madinah, beliau beristihad Madinah gak duwe Ka'bah. Maka dengan istihad beliau, kalau muslimin Mekah lerene bisa dengan tawaf Ka'bah, maka di Madinah dengan menambah rakaat. Makanya jadinya 36. Itu Imam Malik, dan menjadi pendapat fikihnya Imam Malik dalam tarawih itu 36 rakaat plus witir bisa sampai 41 rakaat. Jadi nggak ada tema para imam itu membahas tarawih itu berselisih tentang masalah jumlah rakaatnya. Ya. Ya. Mau yang 20 rakaat, mau yang 36 rakaat, mau yang 8 rakaat di zaman Umar bin Khattab pun semua bubarnya bareng wayang. Ya. Kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab yang 8 rakaat dengan Imam Ubay bin Ka'ab bacanya pelan dan memakai sabuk utiwal. Sabuk utiwal itu berarti surat-surat yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran gitu. 8 rakaat. Tapi ketemu Tamim Ad-Dari kalau ngimami lebih cepat. Lebih cepat artinya bacaan kan teman-teman tahu lah, Imam Masjidil Haram kan ada yang gayanya tartilnya pelan, ada yang tartilnya cepat. Nah kalau yang cepat kata Umar bin Khattab, maka baca surat-surat mi'in. Surat-surat mi'in itu surat yang ayatnya 100 kurang lebihnya, seperti Yusuf, surat Yunus. Nah, itu kan kurang lebih 100. Tapi supaya kan lebih cepat, berarti kan salamnya luwe cepat. Maka dengan menambahkan rakaat itu terjadi. Nah kita kan perselisihan hari ini, ya kan, masalah rakaat ujung-ujungnya tetap golek sing ringkes itu, ya kan, 8 rakaat setengah jam, mbek 23 rakaat 10 menit digoleki, sing 10 menit, ya, jadi udah penempatan yang salah, ya. Apalagi perbedaan riwayat sholat malam di bulan Ramadan. Itu ada hadis man qama ramadhana ma'al imami hatta yansharif kutiba qiyamul lail. Kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai salam terakhir witir, maka tercatat baginya qiyam, ibadah sholat sepanjang malam. Goro-goro kok beda 8 mbek 20. Ya, saya meyakini 8, akhirnya ketemu masjid sing 20. Bar 8 malah mental. Dari mana sunnahnya? Ya. Berarti dia menganggap sisa dari 8 itu enggak sunnah, tapi dia keluar sunnah dengan mentar bersama imam. Harusnya kalau mengikuti sunnah, apapun kondisi imamnya, mau 8 rakaat atau 20 rakaat, dia tetap menemani imam sampai akhir salam tarawih dan witir. Itu yang sesuai sunnah. Ya.
Jadi mau ketemu yang 8 plus witir 3 atau yang 20 plus witir 3 atau mungkin nanti ada yang witir cuma 1 atau witir yang sampai 5, nggak masalah mas. Selagi bersama imam, ikutilah imam. Karena dengan itu kita akan mendapatkan pahala total 1 malam suntuk tercatat ibadah malam. Wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan dari kami dari melanjutkan tarhib Ramadan pekan lalu. Aku qouli hadza walhamdulillah. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya tapi tidak dalam konteks membingungkan para teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman sudah punya pendapat sendiri silakan. Kejadian kalau misal kita sholat, entah itu tarawih atau sholat wajib ya, terutama yang bacaannya jahar gitu ya. Ya tidak saya pungkiri juga kalau misalnya kita lagi sholat, kemudian kita sholat, kita ketemu masjid yang sholatnya seperkilat, cepet kan. Sementara kan beberapa pendapat, wallahu alam ya, apakah pendapat saya benar, kalau Imam Syafi'i kan sangat ketat sekali menekankan kepada imam makmum itu harus membaca Al-Fatihah sempurna gitu. Nah, kalau kita ketemu jamaah yang super cepat kan, yang aku yakin bahwa itu bacaannya nggak kemana, kemudian kita juga kalau membaca Al-Fatihah nggak pernah ketemu kayak gitu. Itu hukumnya seperti apa ya? Karena saya itu kadang ketemu sholat kecepatan sekali gitu, sehingga nggak bisa ketemu bacaan Al-Fatihah selesai gitu. Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan berarti memposisikan selagi menjadi makmum. Makmum ya masuk ke dalam keumuman dalil ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu memang wajib untuk diikuti. Jadi posisi kita menjadi makmum, apalagi bukan di masjid dekat rumah, ada mungkin di musola mana atau kita lagi pergi di mana, kemudian ketemu ternyata sholatnya itu super cepat, maka kata Rasul ya, kalau mendapatkan pahala, yuk kita dapat pahala, imamnya juga dapat pahala. Tapi kalau ternyata di situ ada kesalahan, maka yang dapat salahnya imam, jamaahnya nggak dapat. Salah satu tanggung jawab dan amanah imam di situ, siap menanggung salahnya dia dan seluruh jamaahnya dengan tema sholat. Hanya jadi imam itu juga harus paham fikih imam, fikih sholat. Bukan hanya karena wis nanti munggah kaji, kemudian paling tua atau ditokohkan, enggak cukup itu. Itu dari sisi makmum. Maka dari sini, dari sisi imam dan takmir itu berhak bermusyawarah mengangkat dan menurunkan imam yang tidak memenuhi syarat. Sangat berhak. Kalau saya ngawayel, maka jamaah berhak pula untuk keluar dari barisan sholat sebagai shock terapi. Ya, lho iki to Mas kayak biasa sholat kene kok ora nate ketok, sing kae kok ora nate ketok kae saya. Habis itu ada yang cerita, "Nggih sampean sih, sholat iso cepet men." Ya mereka pengen tumak nina kok. Nah, itu enggak apa-apa. Bahasa mudahnya pindah masjid atau pindah musola. Nah, itu teknisnya. Kembali lagi ketika memang jadi makmum sampai baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah di dalam sholat jamaah itu menjadi khilaf di antara ulama. Memang dalil umumnya la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali di situ ada membaca Fatihah. Ini kalau sholat sendirian, iya. Ya. Atau ketika kita masbuk, iya.
Tapi sepanjang kita makmum, bacaan Al-Fatihah kita terpotong dimanapun, kita harus melanjutkan sesuai gerakan imam. Mungkin baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki, Allahu Akbar, ruku. Maka kita pun juga ikut ruku. Ya, urung tuntas tidak apa-apa. Apalagi sudah sangat dikenal imamnya itu super cepat. Bahkan Rasul sudah mewanti-wanti juga, kalau ketemu yang cepat, yang Nabi sih nyebutnya cepat ya, super cepat itu udah kebaca. Yang cepat jadi makmum cukup mengambil wajibnya saja. Wajibnya mamanya ruku, subhana rabbil azim, sujud subhana rabbil a'la. Ya, wajibnya sekali. 3 kali itu kan sempurnanya. Tapi lek ping 3 orang mungkin nyandak, imamnya pindah 2 gerakan malah. Ya, maka subhana rabbil azim sudah cukup sekali aja. Karena kita akan mengikuti gerakan bersama imam. Ya. Ringkasnya, jadi kita selagi jadi makmum, apa wae kondisi imam dengan jamaah yang mungkin carut marut, secara pahala dan secara hukum sah selagi kita makmum. Tetapi yang perlu dievaluasi yo imami, takmire yo kudu iso memanage pengaturan masjidnya bagaimana. Terus sing dadi imam yo aja terus model kemakinan ya. Diganti ora gelem. Ya kan? Malah nanti sombong masjid. Ya sudah, berarti udah kelihatan kan? Ya kan? Ya, termasuk di masjid kampung sebelah saya tinggal itu ada imam yang salah dibacakan apa? Diluruskan. Yang luruskan malah bocah-bocah SD. Mulai besok sampai hari ini ranati nang masjid. Ya, ini kan berarti ya seperti tadi kita belum bisa ya menerima kalau salah dibetulkan itu bisa. Berarti kan ini hawa nafsu. Nanti dia di masjid itu ke masjidnya ya hanya untuk jadi imam, orang belum jadi imam orang bakal ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, dapat bagian ternyata. Mungkin ringan saja Ustaz. Ini sebatas kurang seminggu lagi kita akan berpuasa. Alhamdulillah. Bagi ini sebenarnya pertanyaan ada lagu nasyid yang ada anak bertanya pada bapak, karena saya tidak bisa jawab, saya lemparkan ke Ustaz. Jadi anak saya akad atau seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu mempunyai halangan kalau berpuasa. Saya menyebutnya keistimewaan karena dia tidak wajib berpuasa pada saat dia mengalami tersebut, mungkin 5-6 hari atau lebih mungkin. Pertanyaannya, ini kan sudah mendekati puasa lagi, kemudian berarti kan harus istilahnya nyaur utang puasanya. Nah, kemudian setelah menyaur utang ternyata tidak selesai atau belum selesai nyaurnya, ternyata ada halangan lagi, kemudian sampai ke puasa berikutnya. Nah, ternyata ada informasi, ada dari temannya. Jadi ternyata kurang 1 kali nyaurnya anak saya tersebut. Katanya kalau misalnya nanti tidak bisa nyaur tepat, kemudian sampai bertemu puasa lagi, dia akan dikalikan 2. Jadi nyaurnya besok itu jadi 2. Apakah? Jadi ada anak bertanya pada bapak, saya tidak bisa jawab, makanya saya bertanya pada ustadz saya. Seperti itu Ustadz, minta jawabannya ringan saja sebenarnya, tapi kedoifan saya jadi saya tidak tahu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu. Tak kira riba iki kurang masalah duit tok. Sebenarnya poso wae riba ini. Yesus. Baik, teman-teman, yang namanya halangan bagi perempuan
haid misalnya, itu bukan zaman sekarang, dari zaman Rasul juga ada. Dan wanita haid serta nifas itu termasuk yang tidak boleh berpuasa, tapi dengan mengqadha, mengganti di luar Ramadan sebanyak yang dia tinggalkan. Anggaplah sepekan, berarti nyaure sepekan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu terbiasa nyaurnya memang dimulai dari awal Sya'ban. Ya, Sya'ban yang mana habis Sya'ban Ramadan tahun baru, maksudnya tahun berikutnya. Kenapa alasan Aisyah radhiyallahu anha? Karena posisi pentingnya Rasul di sisi beliau. Jadi Syawal belum sanggup ya, kemudian Dzulqa'dah belum sanggup, Dzulhijjah belum sanggup, sanggupnya itu memang di Ramadan, di Sya'ban. Dan memang seharusnya seperti ini. Pada intinya gini, jangan sampai bermudah-mudahan. Ya. Dan juga jangan sampai over. Ada sebagian muslimat itu yang memang mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang sifatnya memang gimana biar Ramadannya tuntas. Jadi benoran duwe utang. Ini juga nggak bagus. Ya, karena syariatnya itu dari Allah udah adil, udah bijaksana. Karena fitrahnya perempuan pasti ada halangan sudah. Jadi biarkan sesuai jalan fitrahnya itu. Kalau memang harus mengqadha aja nggak apa-apa. Tur juga dapat pahala sebagaimana puasa Ramadan. Nah, sekarang pada inti permasalahannya sudah berusaha nyaur ini. Cuma memang injury time nyaurnya. Tinggal 5 hari misalnya, padahal utangnya 6 hari. Berarti kan 1 harinya belum selesai itu, karena sudah masuk Ramadan yang baru. Bagaimana nasib yang satu ini? Tetap wajib untuk dilunasi. Padahal Ramadan yang baru dia mesti juga akan haid. Kebiasaan 6 hari berarti 6 hari. Maka selepas Ramadan berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dia harus mengganti 6 hari plus 1 kurangnya tahun yang lalunya. Berarti berapa hari? 7 hari. Ya, jadi yang 6 hari haidnya yang Ramadan tahun ini, 1 harinya Ramadan tahun sebelumnya. Dan sejauh ini saya belum pernah mendapatkan fatwa sifatnya didobel. Yang 1 jadi 2. Yang ada, ini juga harus saya sampaikan. Ya, dan saya lebih cenderung pendapat yang ini. Kalau karena lalai, artinya memang aslinya iso. Nyaur nyantai iso. Tapi memang bermudah-mudahan Gusti wae. Alah, besok senek, sasi ngarep senek. Bosok nulis ketemu sahabat karek pirang dino akhirnya belum tuntas nyaurnya. Ini kan judulnya apa? Lalai. Dia bermudah-mudahan. Beda kalau orang yang sudah berusaha. Saya nyaur. Ya, saya nyaur, sakit, nyaur. Nah, itu nggak masalah. Mau kurang sehari, mau kurang 2 hari. Ya. Maka di 2 tahun berikutnya dia nyaur tetap sejumlah yang dia tinggalkan. Sehari ya nyaur sehari, 2 hari ya nyaur 2 hari. Tapi kalau ada sisi kelalaian, ada pendapat para ulama, dia ganti puasanya itu. Jadi kan berarti 6 hari yang haidnya tahun ini, 1 hari yang dari Ramadan yang tahun sebelumnya. Yang 1 hari ini kalau ada kelalaian, bermudah-mudahan maka dia puasa 1 hari itu plus fidyah 1 orang miskin. Itu malah ada pendapatnya. Jadi bukan puasanya di double, tapi dia tetap puasa 1 hari yang dia tinggalkan. Tapi kalau ada sisi kelalaian plus sama fidyah. Jadi si anak putri silakan puasa, bapaknya sebelum pulang beli dulu mampir sego padang, beli 1 bungkus, 1 porsi, nah nanti diberikan ke miskin atau fakir yang ada di manapun boleh bebas. Wallahu a'lam bishawab.
Mohon maaf, ini kebetulan sempat disinggung mengenai bayar utang puasa. Saya mau menambahkan sedikit saja kasus pada diri saya sendiri. Kebetulan waktu itu pada saat musim COVID, saya agak terkena COVID agak parah. Nah, hampir puasa 1 bulan itu saya relatif hanya 1 hari saja. Sisanya itu saya tidak berpuasa. Nah, karena kekhawatiran pada saat itu kelanjutan karena hutangnya saking banyaknya hari yang tertunggak, saya mencoba apakah ini betul atau tidak membayar fidyah dulu. Artinya jaga nih, aku bisa bayar orang tuntas apa enggak? Jadi saya bayar fidyah dulu, tapi terus saya juga coba untuk membayar puasanya dari puasa. Ini kira-kira gimana Pak? Ya. Terima kasih. Baik. Baik. Pada intinya yang jeneng lakukan itu benar, meskipun nanti yang diterima adalah puasa atau yang menggugurkan kewajiban adalah puasa qadha'nya dan fidyahnya jatuh menjadi amalan sunnah. Ya, sudah benar. Cuma yang perlu diluruskan adalah kerangka berpikir awalnya. Ya. Jadi separah apapun, kalau itu bukan penyakit menaun atau penyakit yang sudah divonis mungkin ya ini paling sampai bertahun-tahun seperti ini, maka harus dibangun keyakinan kita berusaha mengqadha. Karena orang sakit itu mengqadha, dibangun gitu. Jadi nggak langsung fidyah, kecuali orang yang pikun atau yang stroke menaun, ya itu langsung fidyah aja. Tapi yang sakit, yang tidak seperti itu dibangun keyakinan saya mengqadha. Kemudian, mohon maaf ya, ini kan ceritanya ini pengen yang mengqadha ini. Qadarallah, Allah nggak panjangkan umurnya. Berarti kan otomatis masih punya utang puasa. Faman soma wa mata fa'alaihi warithuhu. Maka yang punya kewajiban puasa kalau belum puasa, pada kemudian dia meninggal, maka ahli warisnya yang melanjutkannya. Berarti ahli warisnya akan mengqadha puasanya. Mengqadha puasanya. Lek ahli warisnya dua anak 10. Ya, kemudian utangi bapaknya 20. Nah, itu kan bisa didum loro-loro. Anak pertama 2 dino, anak kan ketemu anak 10 kan dadine 20. Bebas enggak apa-apa. Nah, menjadi agak berat itu kalau anaknya ikut siji. Ya kan umpama, waduh bapak duwe utang poso 20. Ya, berarti saya harus mengganti 20. Wah, ora iso ora. Jaluk ya teman mamanya istrinya nggak bisa mungkin ya dulu lihat nggak iso Pak. Nah, kalau sudah seperti ini maka para ulama membolehkan ya si anak ini membayar utang puasa bapaknya dengan fidyah. Tapi harus ada proses seperti ini nanti ya, ada usaha, ada cara untuk mengqadha normal. Kalau sudah di luar kemampuan atau memberatkan, baru kemudian pakai jalan fidyah. Jadi fidyah itu bagi orang yang sakit menjadi jalan terakhir. Sebagaimana orang yang sakitnya parah menaun, otomatis karena dia sudah nggak ada solusi, maka langsung bayar fidyah. Jadi itu aja yang perlu kita luruskan, bahwa saya berpikirnya pertama tetap mengqadha. Entah nanti ada umur atau tidak, tetap mengqadha. Kalau ada umur bisa lanjutkan qadha, alhamdulillah. Kalau enggak nanti ahli warisnya, entah dengan mengganti puasa beneran atau dengan membayar dalam bentuk fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, billahi taufiq wal hidayah. Dari kami pribadi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.